فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala Syekh Al-Bassam rahimahullah, ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang kita ambil dari hadis ini? Al-ula masyru'iyatul mashi 'alal khuffaini fis safar. Disyariatkannya mengusap khuf ketika safar. Ini bukan hanya pembatasan, tetapi apa? Dalam safar juga demikian, di dalam, dan itu 3 hari 3 malam. Adapun kalau apa? Kalau mukim sehari semalam. Wa muddatul mashi 'alal khuffain wal imamah, dan jangka waktu pengusapan khuf dan imamah fis safar salah satu ayam wala bilayaliha 3 hari 3 malam. Ini menurut pendapat jumhur masalah khuf 3 hari 3 malam. Adapun untuk madhab Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sahih dari beliau dan juga Uqbah ibni Amir adalah apa? Walaupun lebih dari 3 hari pun tidak apa-apa. Hanya saja dijelaskan oleh Syekhul Islam, barangkali yang diinginkan adalah untuk orang-orang yang dalam suasana dalam suasana terpaksa, seperti barid, yaitu apa? Tukang pos, terutama di masa-masa perang waktu itu. Jelas dia apa? Tidak sekedar duduk seperti zaman sekarang, tapi harus dia itu naik kuda dengan cepat. Sehingga yang semacam ini akan penat bagi dia untuk melepas khufnya dalam jarak 3 hari 3 malam itu. Maka untuk madhab Umar boleh dia melebihi 3 hari 3 malam. Wa muddatul mashi lil muqim yaumun wa lailah. Arba'ah wa isyrina sa'ah, 24 jam. Yuhsabu ibtida'uha, permulaannya dihitung dari mana? Fis safar awil hadar, baik dalam masalah safar ataupun hadar, min sa'atil masah ala asahil aqwal, ketika pertama kali dia mengusap. Jadi misalkan dia wudu dengan sempurna, kakinya dicuci, kemudian dia apa? Kemudian dia memakai khufnya. Maka apa? Boleh dia sholat sesukanya dari sisi ini tentunya, selama dia belum batal. Kemudian misalkan dia batal jam 11 siang dan dia belum ingin sholat, maka boleh dia untuk tidak sholat dan untuk tidak berwudu. Kemudian misalkan jam 1.30 dia ingin apa? Dia ingin berwudu, maka dia berwudu, kemudian dia mengusap. Maka saat itulah kita apa? Kita hitung. Awal dari penghitungan 24 jam adalah ketika pertama kali mengusap itu. Bukan ketika pertama kali memakai khuf, juga bukan ketika pertama kali dia batal, tapi ketika awal pengusapan. Kenapa? Karena hadis-hadis yang bicara masalah al-masah itu adalah lafaz yang diinginkan adalah apa? Lafaz yang dipakai adalah al-masah, mengusap. Sehingga awal penghitungannya adalah dari pengusapan itu, bukan dari kapan pertama kali dia memakai atau kapan pertama kali dia batal, tapi kapan dia mengusap khufnya. Kemudian silahkan dihitung selama 24 jam atau 3 kali 24 jam, tergantung kondisi orang tadi. Asaniyah al-mashu 'alal khuffaini ba'dal wudu, yaitu disyariatkan mengusap 2 khuf setelah wudu minal baul, disebabkan oleh kencing, karena memang jelas kencing itu membatalkan wudu. Wa sabatal mashu 'alal khuffain wa 'alal imamah min kulli hadatsin asghar, dan telah pasti disyariatkannya mengusap khuf dan mengusap imamah dari setiap hadas kecil. Maksudnya tentunya setelah apa? Setelah dia berwudu. Fi ahadits katsirah, dalam hadis-hadis yang banyak. Iya. Hadis Ibnu Umar juga demikian, hadis Laqit bin Sabirah juga demikian. Wa amma kalau yang bukan, yang Ibnu Umar dan Laqit bin Sabirah itu terkait dengan apa? Tayamum, bukan ini. Tapi hadis yang Mughirah bin Syu'bah itu. Wa ammal hadas, hadis Ali tayyib. Wa ammal hadasul akbar, Mughirah bin Syu'bah dan Ali. Adapun hadas yang besar, misalkan dia apa itu? Misalkan dia menggauli istrinya, atau dia itu apa? Bermimpi. Al-mujibu lil ghusl, yang mewajibkan untuk mandi. Ghusl atau ghasl? Kalau ghasl mencuci, ghusl mandi. Kal janabah, seperti janabah, fala yakfi fihil masah 'alal khuffain, maka tidak cukup di situ kita mengusap khuf. Kenapa? Karena syaratnya adalah istiab, airnya itu harus mengenai seluruh apa? Permukaan kulit kita. Wa 'alal imamah, juga tidak cukup, harus imamahnya kita lepas.
bal la budda minal ightisal, bahkan dia wajib untuk mandi. Amal jabirah, adapun pembalut, karena dia luka misalkan atau tangannya mengalami kasar, yaitu tulangnya patah misalkan, wal juruh al maksubah, dan luka yang dibalut, fa innahu yamsahu 'alaiha minal hadatsaini, maka cukup bagi dia untuk mengusap saja bagian atasnya. Yang lain dimandikan kalau memang wajib mandi. Nah, sementara yang bagian ini cukup diusap bagian permukaannya itu, dan ini pula yang dirojehkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam dari hadas kecil wal akbar, dan juga yang besar. Amma idza kana al-mashu yadurruha, adapun kalau kita usap pun itu akan membahayakan, kita usap dengan air itu membahayakan, au yukhsha minhu darar, atau dikhawatirkan adanya bahaya terhadap luka dia tadi atau orangnya, fala tamsah, maka jangan diusap, jangan engkau mengusapnya. Tapi apa? Wa yatayammam anha, silahkan engkau bertayamum saja sebagai pengganti pengusapan tadi. Memang ini pendapat banyak ulama juga, walaupun ada khilaf. Walakin ma'a ghusli sa'iril a'dha'is shahihah, tetapi tentunya dengan apa? Mencuci seluruh anggota badan yang sehat. Yang lain tetap dicuci kalau emang dicuci, kalau diusap ya diusap, tergantung gimana wudunya dia itu. Kemudian untuk bagian yang tidak mampu kita untuk mengusapnya karena luka tadi, maka kita ganti dengan niat tayamum, dengan niat pengganti dia. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.